Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Cendi Asmara Dewi dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Tata Letak Fasilitas dari kelas 05 TID 006. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari perencanaan tata letak fasilitas berupa penjelasan atau penjabaran tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya berupa pembuatan laporan perencanaan tata letak fasilitas yang mana selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya melalui video ini. Di sini saya akan menjelaskan dari awal dengan menggunakan PowerPoint, di mana nanti akan disambung oleh teman-teman saya. Yang pertama ada perencanaan tata letak fasilitas produksi troli barang dengan menggunakan Flexim dan SketchUp. Pemilihan produk rekayasa. Memilih produk rekayasa yang berupa alat bantu pemindah barang yaitu troli barang. Troli adalah sejenis alat angkut atau kereta dorong yang dilengkapi dengan roda kecil yang cara pengoperasiannya didorong atau di-handling oleh pekerja atau operator secara manual di dalam pabrik, industri maupun instansi sejenisnya. Alat ini berfungsi untuk membawa barang atau material baik itu dengan diangkut atau memindahkan barang atau material. Selanjutnya, deskripsi produk rekayasa. Kami dari kelompok 2 memilih rekaya pembuatan troli barang dengan rencana pembuatan yang dimulai dari persiapan bahan baku, pipa besi yang diproses dengan pemotongan bahan baku menjadi beberapa bagian. Kemudian bahan baku papan kayu yang dipotong sesuai dengan yang diperlukan. Setelah itu melalui proses pengecatan dan pengeringan, kemudian diassembling dengan part standar dan menuju proses QC hingga ke penyimpanan. Serta alat dan mesin yang digunakan meliputi perkakas tangan, mesin cutting kayu dan pipa besi, mesin amplas, penghalus, mesin coating, mesin oven, dan keperluan transport seperti conveyor dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bill of material. Di komponen custom ada beberapa item atau part. Yang pertama ada papan troli berukuran 700 x 400 mm. Terus ada pipa besi berukuran 150 mm. Ada pipa besi berukuran 350 mm, ada pipa besi berukuran 660 mm, dan ada pipa besi berukuran 700 mm, dan yang terakhir ada pipa besi berukuran 800 mm. Komponen dasar ada cruel, ada nut, ada roda troli, ada metal joint, lalu bagian struktur bill of material. Troli barang, papan troli, ada pemotongan, ada penghalusan, ada pengecatan, ada pengeringan. Selanjutnya pipa besi 360 mili, ada pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan pengeringan. Disambung pipa besi 700 mm, ada pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan pengeringan. Lalu disambung dengan pipa besi 150 mm, ada pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan pengeringan. Lalu dengan pipa besi 660 mm dengan pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan pengeringan. Dan yang terakhir ada pipa besi berukuran 800 mm dengan pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan pengeringan. Ada operation process card. Itu di papan kayu ada pemotongan, ada mesin amplas, ada mesin coating, ada mesin oven. Lalu di pipa besi 800 mm juga pemotongan besi, ada mesin amplas, ada mesin coating, dan ada mesin oven. Lalu di pipa besi 700 mm terdapat pemotongan pipa besi, mesin amplas, mesin coating, dan mesin oven. Selanjutnya pipa besi 660 mm, ada pemotongan besi, ada mesin amplas, ada mesin coating, ada mesin oven. Lalu pipa besi 350 mm, ada pemotongan, ada mesin amplas, ada mesin coating, dan ada mesin oven. Dan yang terakhir pipa besi 150 mm, ada pemotongan, mesin amplas, coating, dan mesin oven, serta pemasangan pipa dan metal joint. Selanjutnya ada peta aliran proses.
Di peta aliran proses sudah terpapar jelas peta proses aliran troli barang kelompok 2. Lalu ada simulasi flexim, troli barang kelompok 2 sudah terpapar jelas di sini. Ada beberapa bagian-bagiannya. Terus ada perencanaan tata letak fasilitas dengan menggunakan SketchUp. Ada OVS, ada assembling, ada QC, ada finish good, ada area produksinya, ada raw materialnya, dan dibuat menggunakan SketchUp. Terima kasih. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang OPC perakitan troli barang. Yang pertama ada pipa besi 150 mm. Tahap pertama adalah pemotongan pipa besi 150 mm dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya adalah mesin amplas dengan waktu 10 menit. Yang selanjutnya tahap mesin cutting dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya dimasukkan ke mesin oven dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya ada pipa besi 350 mm. Tahap pertama pemotongan pipa besi 350 mm dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya dimasukkan ke mesin amplas dengan waktu 10 menit. Yang selanjutnya mesin cutting dengan waktu 20 menit. Dan yang terakhir mesin oven dengan waktu 20 menit. Tahap yang selanjutnya yaitu pipa besi 660 mm. Yang pertama ada pemotongan pipa besi 660 mm dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya diamplas menggunakan mesin yaitu dengan waktu 10 menit. Dan yang selanjutnya mesin cutting dengan waktu 20 menit. Dan yang terakhir dimasukkan ke mesin oven dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya adalah pipa besi 700 mm. Tahap yang pertama adalah pemotongan pipa besi 700 mm dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya diamplas menggunakan mesin amplas yaitu dengan waktu 10 menit. Yang selanjutnya di cutting dengan mesin cutting dengan waktu 20 menit. Dan yang terakhir dimasukkan ke mesin oven yaitu dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya ada pipa besi 800 mm. Tahap pertama yaitu melakukan pemotongan pipa besi 800 mm dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya diamplas menggunakan mesin amplas yaitu dengan waktu 10 menit. Yang selanjutnya mesin cutting yaitu dengan waktu 20 menit. Dan yang terakhir dimasukkan kembali ke dalam mesin oven dalam waktu 20 menit. Yang selanjutnya ada papan kayu. Tahap pertama itu melakukan pemotongan papan kayu dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya diamplas menggunakan mesin amplas dengan waktu 10 menit. Yang selanjutnya mesin cutting 20 menit. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam oven dengan waktu 20 menit. Yang selanjutnya adalah pemasangan pipa dan metal joint dengan waktu 120 menit. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan sambungan yaitu dengan waktu 30 menit. Selanjutnya pemrosesan pemasangan pipa dan metal joint 120 menit. Dan yang selanjutnya itu kita melakukan pertahapan proses pemasangan pipa, papan, dan roda troli dijadikan satu dengan waktu 180 menit. Dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan akhir dengan waktu 30 menit. Dan yang selanjutnya adalah penyimpanan. Ringkasan. Yang pertama kegiatan pemasangan atau proses yaitu dengan jumlah 27 dan totalnya waktunya ada 840 menit. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan yaitu dengan jumlah 2, total waktunya 60 menit. Yang selanjutnya adalah penyimpanan totalnya 1 dan tidak ada waktunya. Total semuanya itu akumulasi dari semuanya adalah 900 menit. Setelah penjelasan tentang OPC ini, selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang FPC dari produksi troli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristinus Laia dari kelas 05 TIDE 006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang FPC dari produksi troli. Baik, di sini terdapat peta aliran proses. Kita masuk dengan uraian kegiatan. Yang pertama itu pemilihan bahan baku menuju tempat pengukuran dengan jarak 5 meter dan waktu 2 menit. Pengukuran bahan baku menuju tempat pemotongan dengan jarak 5 meter dan waktu 2 menit. Pemotongan bahan baku menuju tempat penghalusan dengan jarak 10 meter, waktunya 5 menit. Setelah itu penghalusan bahan baku menuju tempat pengecetan dengan jarak 12 meter dan waktu 7 menit. Pengecetan bahan baku jadi menuju tempat pengeringan dengan jarak 15 meter dan waktu 10 menit. Pengeringan bahan baku menuju tempat finish part dengan jarak 10 meter dan waktu 5 menit. Setelah itu setelah finish part menuju tempat perakitan dengan jarak 5 meter dan waktu 3 menit. Perakitan atau assembly menuju tempat pemeriksaan dengan jarak 4 meter dan waktu 5 menit. Setelah itu pemeriksaan menuju tempat penyimpanan dengan jarak 10 meter dan waktu 7 menit. Setelah itu penyimpanan warehouse itu dengan jarak 10 meter dan waktu 10 menit. Baik, di sini ada total dari jarak keseluruhan yaitu 172 dan waktu total waktu keseluruhan yaitu 521 menit. Baik, di sini ada ringkasan kegiatan. Yang pertama itu ada operasi dengan jumlah 6 dan waktu 370. Yang kedua ada pemeriksaan dengan jumlah 1 dan waktu 30. Untuk selanjutnya transportasi jumlahnya ada 9 dan waktunya ada 46. Setelah itu delay. Jumlahnya ada 1 dan waktu 60. Selanjutnya penyimpanan jumlahnya ada 2 dan waktunya 15. Jadi total jarak dari ringkasan kegiatan yaitu jumlahnya ada 172 dan waktunya 521. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang FPC dari produksi troli. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya menjelaskan tentang simulasi produksi troli menggunakan Flexium. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Febriadi. Di sini saya akan menjelaskan simulasi produksi troli dengan menggunakan metode Flexium. Di sini untuk pembuatannya awalnya itu kita ngambil source. Setelah source ada raw material. Setelah raw material di sini ada 6 line produksinya, dan untuk operator kita butuh 6. Untuk penggerak dari operator itu kita menggunakan dispatcher. Untuk setiap line produksi, line pertama itu pengukuran 1, mesin cutting, amplas, coating, oven. Untuk line kedua, pengukuran cutting, amplas, coating, sama oven. Dan untuk line ketiga, pengukuran cutting, amplas, coating, dan oven. Line keempatnya ada pengukuran cutting, amplas, coating, dan oven. Yang line 5 pengukuran mesin cutting, amplas, coating, oven. Dan line ke-6 ada pengukuran cutting, amplas, coating, dan oven. Dan untuk setelah proses
dari 6 line ini akan nanti di assembly pertama, di assembly 1, dan setelah itu ada assembly kedua, dan setelah assembly ada pemeriksaan. Dan nanti untuk tempat storage penyimpanannya ada di rack finish good. Dan di sini kita menggunakan range waktu di setiap line-nya itu mesin dengan waktu proses time-nya itu seperti gambar terlampir proses time itu 5, di angka 5. Dan untuk di pengukuran dan di cutting-nya itu proses time-nya kita 10. Jadi untuk menghindari bottleneck. Dan ini untuk di simulasi perjalanan langsung fleximnya. Di run. Oke, setelah penjelasan mengenai simulasi produksi troli ini, selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang analisa menggunakan dashboard di Flexim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wang Wiratama. Saya kelas dari 05 TD 006. Sebelumnya sudah jelaskan tentang bagaimana Flexim itu, lalu saya akan melanjutkan tentang analisa Flexim di menu dashboard. Oke, kita udah memasukin aplikasi Flexim. Lalu kita klik dashboard. Akan muncul analisa, yaitu stroke per hour dan financial analysis. Nah, untuk mengetahuinya, kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Flexim tersebut. Kita reset dulu, habis itu kita jalankan. Oke, ini sedang berjalan. Untuk lebih cepat, untuk bisa mendapatkan hasilnya, kita percepatkan saja di menu run speed. Kita cepatkan, lalu run. Oke. Di tampilan dashboard ini sudah terlihat ada perubahan angka, ya, dari awalnya $0 sampai 20 sampai 21 ribu dolar. Oke. Nah, di sini sudah finish. Nah, kita bisa mengetahui analisa atau analisis dari tampilan menu dashboard. Oke, kita bisa lihat stroke per hour-nya, kita bisa lihat, atau pemeriksaan objeknya kita bisa mengetahui, yaitu 0.1 atau bisa disebut 1. Lalu untuk financial analisisnya, totalnya yaitu dari fix $0, time 0, state fix $80 dan lain-lain. Kita bisa mengetahui totalnya itu $23.464. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisa atau analisis Flexim di menu dashboard. Adapun selanjutnya nanti teman saya akan melanjutkannya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Deni Hananta. Saya dari kelas 05 TIDE 006. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang perencanaan tata letak fasilitas pabrik troli barang dengan menggunakan sketsa. Di sini saya sudah menampilkan tampilan pabrik troli barang yang menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini saya menampilkannya dari tanpa atas, yang mana kita ketahui untuk luas pabrik yaitu 110 meter dikali 125 meter. Sedangkan untuk luas bangunan pabriknya yaitu 50 meter dikali 110 meter. Pabrik ini terdiri dari beberapa bagian, yang mana yang saya tunjukkan ini adalah saya asumsikan sebagai raw material atau gudang material, di mana material-material awal akan disimpan terlebih dahulu di tempat ini sebelum untuk diproduksi menjadi troli barang. Selanjutnya, saya akan menunjukkan area produksi dari troli barang itu sendiri, di mana area produksi ini terdiri dari beberapa mesin. Di dalam satu line produksi terdiri dari 5 mesin. Bisa saya tunjukkan untuk yang pertama di sini. Ya, di sini yang saya tunjukkan ini adalah meja pengukuran. Selanjutnya, di sini adalah mesin pemotongan. Selanjutnya, di sini adalah mesin untuk penghalusan atau pengamplasan dengan menggunakan gerinda. Selanjutnya, di tempat ini adalah mesin coating. Material-material yang sudah dipotong, dihaluskan, akan dicat. Setelah itu dilanjutkan ke tempat pengeringan atau mesin oven. Nah, selanjutnya, ketika sudah melewati 5 mesin ini atau satu line produksi, selanjutnya akan dipindahkan ke tempat sini. Yang saya tunjukkan ini adalah tempat assembling, di mana material atau benda-benda yang sudah melewati proses dari 5 mesin ini, dari 5 line produksi ini, dari 6 line produksi ini akan disatukan di tempat ini untuk di-assembling. Nah, saya tunjukkan untuk tempat assembling. Tempat assembling bisa dilihat seperti ini. Ada meja, papan, ada rak, di mana rak di sini terdapat beberapa laci, dan juga ada rak yang seperti ini, yang saya tunjukkan ini. Nah, selanjutnya, ketika sudah melewati proses assembling, benda akan melewati proses inspeksi atau ke ruang QC. Di tempat ini, benda akan diinspeksi apakah bisa dilanjutkan untuk dikirim atau dikembalikan ke tempat assembly. Saya tunjukkan untuk tempat QC atau pemeriksaan. Di sini ada meja, dan juga meja. Di sini ada meja dan penerangan untuk proses pengecekan atau QC. Selanjutnya, ketika sudah melewati proses QC, benda akan dikirim ke tempat finish good, di mana benda-benda atau troli barang yang siap dikirimkan. Di sini saya tunjukkan
ada dua buah rak finish good. Nah, untuk tempat yang lain, bagian yang lain yang ada di SketchUp ini, di sini ada tempat kantor atau office-nya, di mana biasanya di dalam pabrik itu terdapat admin-admin yang mengurusi atau menerima seperti order-orderan seperti itu. Nah, di sebelah kantor terdapat ruangan di mana di sini tempat misalkan ada tamu ataupun kunjungan-kunjungan yang ingin melihat terlebih dahulu sebelum proses pemesanan order. Ya, di sini saya sedikit bermasalah dengan mouse. Jadi mohon maaf agak tidak lancar dalam berpindah-pindah. Saya tunjukkan untuk keseluruhan dari desain SketchUp-nya ini. Sekian dari penjelasan SketchUp ini. Mohon maaf apabila desain yang kelompok 2 buat kurang maksimal. Penjelasan ini juga sebagai akhir dari video penjabaran tugas perencanaan tata letak fasilitas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.